Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Ahmad Ramadan dari MPM 2541177. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yaitu LGD dan FGD dalam komunikasi bisnis. Sebelumnya terima kasih. LGD dan FGD dalam komunikasi bisnis. Pengertian LGD, Leader List Group Discussion, yaitu LGD. LGD adalah metode diskusi kelompok tanpa adanya pemimpin yang ditunjuk secara resmi. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, memberikan solusi, dan bekerja sama dalam kelompok. Tujuan LGD-nya yaitu yang pertama, mengukur kemampuan komunikasi. Yang kedua, menilai kemampuan kerjasama tim. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir yaitu menilai kemampuan memecahkan masalah. Oke, karakteristik LGD. Ciri-cirinya LGD yaitu yang pertama, tidak ada pemimpin kelompok. Yang kedua, semua anggota memiliki peran yang sama. Yang ketiga, diskusi berlangsung secara aktif. Yang keempat, fokus pada penyelesaian masalah. Yang kelima, mengutamakan kerjasama dan partisipasi. Yang keenam yaitu dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir yaitu LGD sering digunakan dalam proses rekrutmen dan pelatihan karyawan untuk menilai kemampuan komunikasi interpersonal. Manfaat LGD dalam komunikasi bisnis. Manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan berbicara di depan orang lain. Yang kedua, melatih kemampuan mendengarkan pendapat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan negosiasi. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan kelompok. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan secara alami. Oke, pengertian FGD yang kedua, Focus Group Discussion atau FGD. FGD adalah metode diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator untuk memperoleh informasi, opini, atau masukan dari peserta mengenai suatu topik tertentu. Tujuan FGD-nya yang pertama, mengumpulkan data dan pendapat. Yang kedua, mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu mengevaluasi produk atau layanan. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan bisnis. Karakteristik FGD. Ciri-cirinya FGD yaitu yang pertama, dipimpin oleh moderator. Yang kedua, topik diskusi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, peserta dipilih sesuai tujuan penelitian. Yang keempat yaitu fokus pada pengumpulan informasi. Yang terakhir yaitu interaksi antar peserta menjadi sumber data yang utama. Contohnya yaitu diskusi pelanggan mengenai kualitas pelayanan sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Peran LGD dalam komunikasi bisnis. LGD digunakan untuk yang pertama,
seleksi karyawan. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, pengembangan kemampuan komunikasi. Yang keempat, pemecahan masalah dalam organisasi. Contohnya, tim diminta mencari strategi untuk meningkatkan penjualan perusahaan dalam waktu yang singkat. Peran FGD dalam komunikasi bisnis. FGD digunakan untuk yang pertama, riset pasar. Yang kedua, evaluasi produk yang baru. Yang ketiga, mengetahui kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Contohnya, perusahaan mengundang pelanggan untuk memberikan masukan terhadap produk yang baru diluncurkan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya LGD yaitu yang pertama, melatih kerjasama. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Terus yang kekurangan LGD-nya, yang pertama, diskusi dapat tidak terarah. Yang kedua, peserta dominan dapat menguasai diskusi. Terus yang kelebihan FGD-nya, yang pertama, informasi lebih mendalam. Yang kedua, interaksi peserta lebih terarah. Terus yang terakhir yaitu kekurangan FGD. Yang pertama, membutuhkan moderator yang kompeten. Yang kedua, memerlukan waktu yang biaya lebih besar. Oke, kesimpulannya yaitu LGD dan FGD merupakan metode diskusi yang penting dalam komunikasi bisnis. LGD berfokus pada kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah dalam kelompok tanpa pemimpin. Sedangkan FGD bertujuan mengumpulkan pendapat dan informasi secara lebih terarah dengan bantuan moderator. Yang keduanya membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, mendukung pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat bagi perkembangan organisasi dan bisnis. Oke, terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.